Bismillahirrahmanirrahim. Tapi Yahudi yang ortodok ini mirip kayak teman-teman kita Salafi, Pak, jenggotnya. Jenggotnya persis sama. Alhamdulillah, man hudiya ila siratihi mustaqim faqad faza fawzan 'azima. Segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Di mana siapa yang diberikan petunjuk kepada jalan yang mustaqim, jalan yang lurus, faqad faza fawzan 'azima, maka sungguh dia telah mendapatkan kemenangan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Keberuntungan yang besar. Wa man kharaja 'alaihi faqad khasira khusrana mubina. Dan siapa yang keluar dari jalan yang lurus ini, dari petunjuk Allah Jalla wa'ala yang diberikan kepada Nabi SAW, yang dikenal dengan sunnah, petunjuk Nabi SAW, maka sungguh dia adalah merupakan orang yang paling merugi, orang yang paling bangkrut, orang yang paling celaka di muka bumi ini. Jemaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, ini adalah merupakan video yang kedua dari penjelasan kita berkaitan dengan kebohongan, kedustaan, celaan, caci maki seorang dai filsafat yang mengaku berkeyakinan berakidah Asy'ari, yang kemudian kita banyak melihat di dalam video-videonya dia mencela, memaki, menghujat, bahkan tidak sedikit dari apa yang dia katakan adalah merupakan kedustaan, kebohongan demi kebohongan yang dia tampilkan untuk menyesatkan manusia, membuat manusia syubhat, ragu dengan agamanya, sehingga bukan merupakan sebuah perkara besar kalau kita menganggap orang ini adalah dajjal, di antara dajjal, pendusta, pembohong, yang kemudian mengaburkan, menyesatkan umat manusia dari ajaran Allah Subhanahu wa taala yang lurus tersebut. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mulutmu adalah syurga atau nerakamu. Maka demikianlah yang disebut dengan lisan, di mana lidah terkadang ia menjadi sebab besar seseorang masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, atau lidah tersebut menjadi sebab seseorang bisa masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hatilah menyebutkan sebuah perkara yang mungkin Anda melihat itu adalah sebuah hal yang sepele, hal yang remeh. Namun di hadapan Allah Subhanahu wa taala, perkara ini adalah merupakan perkara yang besar, yang mungkin pelakunya tidak sadar dia sudah keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Sebuah kalimat yang dia ucapkan yang menjadi sebab Allah murka kepadanya, Allah kemudian menghinakannya, sehingga orang-orang seperti ini tidak akan pernah merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah, tidak akan pernah merasakan nikmatnya menegakkan dan menjalankan sunnah Nabi SAW. Bagaimana mungkin orang tersebut mendapatkan nikmat dalam menegakkan sunnah Nabi SAW, senantiasa mengatasnamakan dirinya, apa yang dia ucapkan, apa yang dia tampilkan merupakan dari ajaran Nabi SAW. Padahal semua yang dia ucapkan, semua yang dia katakan, semua yang dia jelaskan adalah berusaha meredupkan sunnah Nabi SAW, adalah berusaha memalingkan manusia meninggalkan sunnah Nabi SAW, dan kemudian menjalankan perkara-perkara bid'ah, perkara-perkara khurafat, perkara-perkara yang menyelisihi sunnah Nabi SAW, di mana Nabi SAW tidak pernah merayakan maulid. Begitu pula dengan para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para a'immah. Siapa di antara para a'immah, para imam mazhab yang ma'ruf, yang masyhur di dunia ini, yang kemudian kita mendapatkan di kitab-kitab mereka, mereka kemudian mengajak dan mendakwakan untuk melakukan ritual maulid, merayakan peringatan hari kelahiran Nabi SAW. Tidak satu pun di antara mereka kita mendapatkan Imam Abu Hanifah, Imam Malik, begitu pula dengan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad rahimallahu rahmatan wasi'ah wa ghafarallahu liman wa karami. Kita kemudian mendapatkan ada nukilan dari perkataan mereka yang diabadikan, dituliskan
oleh para murid-murid mereka untuk melakukan perkara-perkara bid'ah yang diantaranya adalah maulid. Maka demikianlah kemudian ketika kita menjelaskan perkara bid'ah maulid, Isra Mi'raj, peringatan Isra Mi'raj, kemudian peringatan-peringatan yang lainnya, maka kemudian mereka menuduh Salafi Wahabi, Salafi begini dan begitu, Salafi ekstrim, Salafi radikal. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal ahli sunnah wal jamaah, para salafiyun ini adalah orang yang beragama mengikuti para sahabat Nabi SAW. Bagaimana para sahabat beribadah? Sebab mereka adalah manusia yang hidup bersama dengan Nabi SAW. Di zamannya mereka turun wahyu. Dan kalau ada perkara-perkara syubhat, perkara-perkara yang mereka samar dalam perkara agama Allah Jalla wa'ala, maka mereka langsung menanyakannya kepada Nabi SAW. Maka inilah pentingnya kemudian kita membantah, menjelaskan, meluruskan syubhat-syubhat yang ada di kepala orang-orang yang ingin mengkaburkan, yang ingin membuat manusia lari dari sunnah Nabi SAW, kemudian melakukan perkara-perkara bid'ah yang tidak diajarkan oleh Nabi SAW. Bukankah sangat tegas Nabi SAW bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Maka barang siapa yang mengerjakan sebuah amalan, satu amalan saja, yang tidak ada contohnya, yang tidak ada tuntunannya, yang tidak ada sunnahnya Nabi SAW, fahuwa radd, maka amalan tersebut tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak dikatakan amalan tersebut itu diterima oleh Allah. Tidak dikatakan amalan tersebut amalan soleh sampai amalan tersebut memenuhi dua syarat. Yang pertama adalah ikhlas, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama secara panjang lebar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin." Dan manusia tidak diperintah untuk beribadah kepada Allah, melaksanakan ibadah kepada Allah, satupun ibadah illa mukhlishina lahuddin, kecuali mereka mengikhlaskan agama mereka, peribadatan mereka, doa-doa mereka, semua ibadah-ibadah yang mereka lakukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua adalah mutaba'ah, harus mengikuti sunnah Nabi SAW, mencontoh apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Bagaimana wudunya Nabi SAW, bagaimana salatnya Nabi SAW, bagaimana akidahnya Nabi SAW, bagaimana Nabi SAW melaksanakan haji dan umrah. Sehingga Nabi SAW senantiasa menegaskan kepada para sahabatnya, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Khudhu anni manasikakum." Maka ambillah dariku manasik-manasik haji kalian, tata cara ibadah haji kalian, jangan menyelisihi sunnahku, kata Nabi SAW. Maka hadis-hadis ini Nabi SAW. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahumul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Maka ayat ini adalah merupakan ancaman yang paling besar yang datang dari Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang menyelisihi sunnah Nabi SAW, bagi mereka yang mengkaburkan sunnah Nabi SAW, bagi mereka yang ingin mensyubhati umat dengan pemahaman-pemahaman yang keliru, meninggalkan sunnah dan melakukan bid'ah. Sekali lagi mereka mengatakan Salafiyun Wahabi sedikit-sedikit bid'ah, sedikit-sedikit bid'ah. Itulah mereka. Karena mereka tidak mampu membantah dalil-dalil yang disebutkan, dalil-dalil yang dituliskan, yang disampaikan kepada mereka. Mereka tidak mampu membantah pendalilan secara pendalilan dari zaman ke zaman, zaman rahmatullah. Para pelaku bid'ah, para pelaku kesyirikan dari zaman ke zaman, mereka tidak mampu membantah ahli sunnah wal jamaah. Mereka tidak mampu membantah salafiyun dalam perkara pendalilan dalam menegakkan sunnah Nabi SAW. Sehingga ketika mereka berputus asa untuk membantah ahli sunnah wal jamaah, apa yang disampaikan oleh salafiyun yang mereka gelar Wahabi, maka mereka kemudian mencelah, mencaci, memaki, menyudutkan, dan itulah keahlian mereka. Jadi jangan heran bahwasanya orang-orang seperti mereka ini, para pelaku bid'ah, para pewaris pelaku kesesatan dari kalangan manusia ini, bala tentara syaitan dari kalangan manusia ini, akan senantiasa membuat syubhat, membuat makar, membuat hal-hal yang sangat menghinakan diri mereka sendiri. Jadi dari lisan-lisan mereka akan nampak keburukan dan kejelekan. Ternyata mereka berjalan di atas caci makian, celaan, tuduhan terhadap orang yang membela sunnah Nabi SAW, terhadap orang-orang yang menegakkan sunnah Nabi SAW. Maka bersamaan dengan itu, Allah Jalla wa'ala mengatakan, "Fasda' bima tu'mar wa'arid 'anil jahilin." Fasda' bima tu'mar. Maka teruslah engkau Muhammad untuk berdakwah, menyampaikan hak yang dahulu orang-orang Quraisy itu menentang Nabi SAW, menentang ajaran Nabi SAW, sehingga mereka tidak mampu membalas hujjah
menegakkan hujah atas dakwah Nabi SAW, maka cacian pun mereka lakukan. Mereka mengatakan jangan mengikuti Muhammad, Muhammad itu orang gila. Jangan mengikuti Muhammad, Muhammad itu tukang sihir, tukang penyair, tukang dongeng, dan sebagainya. Mereka ingin menyudutkan dan menghinakan Nabi SAW agar manusia tidak mengikuti Nabi, agar manusia tidak mengikuti sunnah Nabi SAW, ajaran tauhid. Nah, bersamaan pada saat itu kita mengetahui bahwasanya orang-orang Makkah, kafir Quraisy di Makkah, itu menyembah beberapa berhala. Sehingga ketika datang ajaran tauhid, mereka kemudian tidak mau meninggalkan agama nenek moyang mereka. Sehingga mereka berusaha untuk memadamkan agama Allah Jalla wa'ala, sunnah Nabi SAW, dengan celaan, dengan cacian, dengan makian. Dan itulah yang dilakukan para pelaku bid'ah, para pelaku kerusakan agama Allah Subhanahu wa ta'ala, para pelaku orang-orang yang melariskan dan mewariskan ajaran-ajaran bid'ah, ajaran-ajaran kesesatan, ajaran-ajaran sempalan yang tidak diajarkan oleh Nabi SAW. Sunnah Nabi SAW sangat banyak untuk bisa dilakukan. Maka mengapa kita kemudian melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, yang tidak ada contohnya dari Nabi SAW? Maka Nabi SAW bersabda, "Wa man yushakkiki rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Maka barang siapa yang menyelisihi Rasul, jadi dia mengikuti, berjalan, beragama tidak sesuai dengan sunnahnya Nabi SAW, menyelisihi Rasulullah. Kita jelaskan ini sunnah, kemudian dia melakukan bid'ah. Kita menjelaskan ini tauhid, dia melakukan kesyirikan. Kita menjelaskan ini ketaatan kepada Allah, cara taat kepada Allah, maka mereka melakukan maksiat. Yusyakiki Rasul, maknanya adalah menyelisihi Rasulullah SAW. Wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan mereka mengikuti bukan daripada selain cara beragamanya para orang-orang beriman. Maka orang yang beriman pertama kali yang disebutkan oleh Allah Jalla wa'ala dalam Quran ini adalah tentunya para sahabat Nabi SAW. Mereka adalah as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang pertama kali beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka menyelisihi sunnahnya, cara beragamanya, cara peribadatannya para sahabat Nabi SAW. Di mana para sahabat ini senantiasa mencontoh Nabi SAW, bagaimana sholatnya Nabi, bagaimana wudunya Nabi. Sampai-sampai Uthman ketika pernah beliau berwudu, maka beliau mengajarkan kepada pembantunya, budaknya, dia mengatakan, beginilah saya, apa yang saya lakukan, wudu yang saya lakukan inilah, maka beginilah saya melihat Nabi SAW. Inilah para sahabat ridwanullahi jami'ah. Di antara mereka ada yang dijamin masuk surga karena mereka adalah orang-orang yang sangat bekerja keras, sangat bersungguh-sungguh di dalam mengikuti sunnah Nabi SAW. Yang kemudian datang manusia-manusia aneh, manusia-manusia yang berpemahaman tidak jelas, tidak sesuai dengan Quran dan sunnah ala fahmi salafil ummah, menafsirkan hadis, menafsirkan Quran tidak sesuai dengan sebagaimana pemahamannya para sahabat ridwanullahi jami'ah, mengikuti para ulama-ulama ulama-ulama yang tidak jelas, ulama-ulama yang menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hati-hatilah zaman rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa kata Allah Jalla wa ala? Nuwallihi man tawalla. Maka kami biarkan dia leluasa, bebas melakukan apa yang mereka inginkan. Kami biarkan mereka dengan kesesatan mereka. Akidah mereka sesat, ibadah mereka sesat, muamalah mereka sesat, keimanan mereka sesat. Kami berikan mereka kebebasan. Wa nuslihi jahannam. Akan tetapi mereka kelak di neraka Allah Jalla wa ala, mereka dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala yang disebut dengan neraka jahannam. Wa sa'at masira, di mana neraka jahannam adalah seburuk-buruk tempat kembali. Kenapa jamaah rahmatullah? Karena mereka orang-orang seperti ini, para pelaku bid'ah, adalah orang-orang yang menyangka apa yang mereka lakukan, mereka di atas petunjuk. Apa-apa yang mereka lakukan sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Apa-apa yang mereka lakukan, mereka anggap, mereka yakini, mereka pikirkan bahwasanya semua yang mereka lakukan ini adalah diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal ibadah zaman rahmatullah, sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama kita, dan diantaranya adalah Syekhul Islam Ibn Taimiyah, yang mereka tuduh juga bahwasanya Syekhul Islam ini adalah Wahabi. Padahal zaman rahmatullah antara zamannya Syekhul Islam dengan Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab ini sangat jauh. Jadi bagaimana mungkin pemikiran Syekhul Islam ini berpengaruh dengan Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab? Yang mereka menganggap bahwasanya Syekhul Islam ini adalah merupakan rujukannya ulamanya Wahabi. Na'udzubillahi min dzalik. Inilah kelucuan dan lelucon yang senantiasa mereka tampilkan satu demi satu. Dan kita akan nampak bagaimana kesesatan demi kesesatan yang mereka ajarkan, yang mereka tampilkan, yang mereka dakwakan di tengah-tengah umat. Ini akan menelanjangi mereka sendiri, kesesatan mereka. Mereka akan mengungkap kesesatan mereka sendiri dengan perkataan-perkataan mereka. Salah satu apa yang dikatakan di antara pentolang sesat filsafat Razi Hashim dengan mengatakan jenggot itu seperti orang Yahudi ortodoks. Dan subhanallah, ini adalah merupakan buhtanun azim, tuduhan yang sangat keji, yang tidak seorang muslim pun, bahkan orang pelaku maksiat saja yang banyak dosa, tidak akan mungkin mencela sunnah Nabi SAW. Tidak akan mungkin menghinakan, mencela orang-orang muslim yang menjalankan ibadah. Palingan pelaku maksiat itu mengatakan so'alim, Anda so'alim, itu saja. Tidak akan mungkin mereka